Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Duyansah. Saya akan memaparkan tugas mata kuliah dari Dr. Febrianto SEMM tentang ekonomi manajerial. Mengkaji tentang pengambilan keputusan bisnis dalam kondisi resiko dan ketidakpastian yang dilakukan dengan mengaplikasikan teori ekonomi dan alat analisis, matematika ekonomi dan ekonometrika yang terintegrasi dengan konsep-konsep akuntansi, keuangan, pemasaran, dan strategi kompetitif. Pembahasan dimulai dari lingkup ekonomi manajerial. 1. Analisis permintaan yang mengkaji pengambilan keputusan dan menyikapi perilaku konsumen dalam memilih produk dan mengestimasi sekaligus meramalkan permintaan produk tersebut. Lalu yang kedua, analisis produk dan biaya yang menelaah pengambilan keputusan dan menyediakan produk yang diminta konsumen dengan biaya minimum. Yang ketiga, pengambilan keputusan strategis yang mencakup materi. Yang pertama, struktur pasar dan lingkup pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Lalu yang kedua, penetapan harga produk yang membahas pengambilan keputusan dalam menetapkan harga produk dengan mempertimbangkan persaingan pasar. Yang ketiga, analisis resiko yang menelaah pengambilan keputusan dalam kondisi resiko yang ketidakpastian. Tugas utama manajer adalah membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya. Contoh, meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya. Di bawah ini beberapa masalah bisnis yang dihadapi oleh manajer. Yang pertama adalah dalam menentukan tingkat harga dan tingkat keluaran produk. Lalu yang kedua, apakah akan membuat produk sendiri atau membelinya dari pihak lain. Yang ketiga, keputusan teknik produksi dan pemilihan teknologi. Lalu yang keempat, tingkat persediaan atau stok. Lalu yang kelima, pemilihan media dan intensitas periklanan serta promosi. Yang keenam, penerimaan dan pelatihan tenaga kerja. Lalu yang ketujuh, investasi dan pendanaan. Dan adapun fungsi-fungsi ekonomi manajerial sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk melakukan evaluasi dalam bisnis. Evaluasi tidak hanya bisa menjadi instrumen dalam menentukan keberhasilan bisnis saja, tapi juga sebagai proses recheck kebijakan. Lalu yang kedua, membantu manajer dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis, kondisi ekonomi pasar yang bersifat dinamis, tentunya menuntut perusahaan melakukan penyesuaian dan kebijakan. Lalu yang ketiga, ekonomi manajerial juga bisa berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini mengacu pada beberapa bagian seperti kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing atau kompetitornya. Lalu yang keempat, ekonomi manajerial kita dapat mengatur jalannya sistem keuangan, baik pengeluaran maupun pemasukannya. Di sini perlu pula diidentifikasi biaya-biaya yang sekiranya penting agar digunakan seefisien mungkin. Menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan namun tanpa sengaja dikeluarkan. Berikut analisis lingkungan industri berdasarkan sasaran, konsumen, pemasok dan pesaing, pelanggan, sifat-sifat dan atribut melekat pada konsumen organisasi yaitu ketersediaan, kemudahan, harga, kualitas, pembelian kredit, reputasi, dan jaminan. Lalu pemasok dan spoiler berhubungan dengan barang atau jasa, input yang dibutuhkan organisasi, prediksi volume input yang tersedia di pasar secara kontinu, harga-harga sumber daya input, kemudahan pemasok baru di pasar dan seberapa kuat kekuatan pemasok menguasai pasar sumber daya input. Lalu pesaing atau kompetitor, beberapa yang perlu dianalisis, tingkat penguasaan pesaing, hambatan keluar masuk pasar, dan bagaimana perilaku bersaing, harga, kualitas produk, promosi, distribusi, brand image, pemerintah.
dapat berfungsi sebagai pelanggan atau pemasok atau pesaing. Fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan peraturan, penegak hukum, stewardship, pelaku atau penyedia produksi. Perilaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan beberapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Utility adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang muncul dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang atau jasa dan aktivitas. Tujuan konsumen memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Ekonomi manajerial, pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajerial didasarkan dari alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka, meliputi manusia, uang, material, dan metode. Peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan. Manajerial menerapkan teori dan metode ekonomi. Keduanya digabungkan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi untuk pemecahan masalah manajerial secara optimal. Ilmu keputusan, matematika, dan ekonometrika atau statistika dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuannya. Ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori untuk pengambilan keputusan, termasuk diantaranya keuangan, akuntansi, manajemen dan sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran serta manajemen produksi. Tugas utama manajer adalah membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya. Pengertian produksi. Produksi merupakan suatu proses input, faktor produksi menjadi suatu output, fungsi produksi. Fungsi produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu atau sebaliknya. Jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksi satu tingkat output tertentu. Teori produksi ada 3 aspek proses. Kuantitas, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu bentuk, barang atau jasa yang diciptakan. Lalu distribusi, temporal dan spasi dari barang atau jasa yang dihasilkan. Pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Pengambilan keputusan berarti memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling menguntungkan dari beberapa alternatif yang dihadapi. Jenis-jenis keputusan. Keputusan yang diprogram, keputusan yang dilakukan tanpa harus mengeluarkan sumber daya organisasi yang kurang perlu. Lalu keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang dilakukan tidak tersusun dan bersifat baru serta tidak ada prosedur yang pasti untuk menanganinya. Lalu selanjutnya gaya-gaya pengambilan keputusan. Manajer mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada waktu-waktu tertentu. Lalu manajer memperoleh informasi yang diperlukan dari bawahan, kemudian memetakan keputusan. Lalu yang ketiga, manajer membicarakan permasalahan yang dihadapi dengan para bawahan secara individual, kemudian menetapkan keputusannya. Lalu manajer membicarakan permasalahan dengan para bawahannya secara berkelompok, lalu kemudian menetapkan kelompok, membuat alternatif serta menilai alternatif tanpa dipengaruhi manajer. Kemudian keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Kerangka kerja dan konsep pengambilan keputusan. Yang pertama, sistem pengambilan keputusan terbuka atau tertutup. Lalu yang kedua, pengetahuan mengenai keluaran atau output, kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Tanggapan keputusan terprogram dan tidak terprogram. Deskripsi mengenai pengambilan keputusan model normatif dan deskriptif. Kriteria untuk pengambilan keputusan maksimum laba, menggunakan atau nilai yang diharapkan. Relevansi konsep keputusan terhadap desain sistem informasi manajemen. Peranan ilmu manajemen dan pengambilan keputusan. 1. Teknologi yang digunakan perusahaan semakin canggih. Lalu yang kedua, makin berkurangnya persediaan dan energi
energi dan material kritis lainnya, sehingga perlu dikelola secara efisien. 3. Persoalan manajemen sangat penting dan kompleks, mencakup banyak faktor. Produksi, pengendalian mutu, manajemen modal kerja, alokasi modal, pengolahan informasi, dan konsumen. Yang keempat, persoalan yang dihadapi manajer sering baru, sama sekali tidak ada hubungan dengan pengalaman tersebut sebelumnya. Penekanan kepada perencanaan dan pencapaian tujuan jangka panjang memerlukan pengambilan keputusan dengan data hasil ramalan, forecast, keputusan dalam kondisi resiko. Resiko adalah kesempatan timbulnya kerugian. Resiko adalah ketidakpastian. Resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Lalu resiko adalah hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Jenis-jenis resiko, resiko dinamis, manajemen, dan politik inovasi. Lalu resiko statis, fundamental, khusus, murni, spekulatif, dan perorangan kebendaan. Sumber-sumber resiko. Yang pertama adalah masyarakat, resiko sosial. Lalu yang kedua adalah fisik. Yang ketiga, resiko ekonomi. Karakteristik resiko. Karakteristik resiko yang pertama adalah langsung. Lalu yang kedua adalah karakteristik tidak langsung, tanggung gugat, pembuatan oknum. Penanganan resiko, pencegahan, pengendalian, pemindahan. Berikut 3 fungsi utama pemerintah dalam bidang ekonomi. 1. Meningkatkan efisiensi. Lalu yang kedua, menciptakan pemerataan atau keadilan. Dan memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Jika setiap individu dan lembaga diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, akan mewujudkan pertumbuhan. Lalu pemerintah dituntut berperan dalam perekonomian, karena jika tanpa aturan maka pasar akan tidak stabil dan banyaknya muncul monopoli. Campur tangan pemerintah tersebut akan menguntungkan bagi pedagang kecil seperti UMKM. Dengan berbagai metode konsep yang ideal dari pemerintah, maka stabilitas pasar akan selalu seimbang antara pelaku ekonomi. Terima kasih, sekian dari saya Kurniawan.